terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah terkait store offering free wifi. Di sini ada beberapa merchant yang misalnya mereka mempunyai toko offline atau lain sebagainya. Kita bisa membeli barangnya secara online atau menggunakan media e-commerce ketika kita berada di store mereka, maka akan mendapat prioritas dengan menggunakan free wifi. Nah, ini beberapa pertimbangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang sering dipikirkan di customer, adanya yang disebut dengan general computer security. Jadi keamanan secara umum terkait tentang komputer kita. Nah, bagaimana device kita atau komputer kita dikatakan aman? Apakah komputer yang kita gunakan terpassword atau tidak? Kemudian tingkat istilahnya happiness itu tingkat kesenangan ketika kita menggunakan free wifi. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang di sini adik-adik ketika mendapatkan free wifi itu senangnya minta ampun. Ya, coba ada yang yang ketika mendapatkan free wifi malah gelisah, ada nggak di sini? Di situ. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian terkait kalau sekarang kita sering mendengar tentang two-step authentication, 2 tahapan autentikasi. Di sini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagaimana mengamankan akun-akun kita belanja. Nah, inilah semua yang dipikirkan, yang ada di dalam pikiran customer ketika mereka akan berbelanja di e-commerce. Jadi ini pasti menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ini riset yang dilakukan oleh CA Council. Kemudian, kalau kita berbicara tentang e-commerce infrastructure atau infrastruktur di e-commerce, itu kalau kita kategorikan ada 3 komponen ini. Yang pertama terkait e-commerce environment-nya. Di sini biasanya untuk e-commerce environment, bagaimana kita mendefinisikan secara global terkait guideline-nya, panduannya, kemudian framework-nya, agar bisnis yang kita bawa nantinya berjalan ke e-commerce. Nah, biasanya di sini nanti ada beberapa macam terkait standar-standar yang harus kita lakukan, kita haruskan cross check terkait tentang lingkungan environment ini. Bagaimana tools yang kita pergunakan, kemudian bagaimana legalitasnya, bagaimana terkait regulatornya, dan bagaimana kita mensupport terhadap service-service provider tersebut, atau kita mengakomodir beberapa persyaratan tersebut. Jadi kita harus kenalin dulu lingkungan e-commerce kita yang ada di sekitar kita seperti apa. Nah, tentunya ini akan berpengaruh kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis e-commerce di Indonesia dengan pelaku bisnis tadi, kalau Bu Reti di Korea, kebijakannya akan berbeda. Yang di Indonesia kebijakannya seperti apa, di Korea seperti apa. Nah, ini kita harus sinkronkan, kita harus proses dulu. Secara infrastruktur, environment-nya seperti apa sih? Sama environment. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah terkait tentang infrastructure service. Infrastructure service di sini, bagaimana kita layanan-layanan, fungsi-fungsi layanan yang ada di e-commerce itu secara spesifik apa saja sih yang kita butuhkan. Bagaimana terkait fungsi bisnisnya, kemudian bagaimana layanan untuk otorisasinya, bagaimana kita melakukan metode atau pemrosesan pembayaran, dan juga beberapa hal terkait lainnya, validasi dan lain sebagainya, pengiriman barang. Nah, ini terkait layanan infrastruktur service atau infrastruktur layanan. Nah, yang ketiga yang harus tidak kalah pentingnya,
di sini terkait, di infrastruktur service tadi sebenarnya kita bisa klasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi yang di organisasi e-commerce. Nah, di sini di infrastruktur service itu ada beberapa hal yang tidak kalah pentingnya, ada komponen di dalamnya. Yang pertama terkait tentang layanan jaringan atau networking. Networknya itu seperti apa? Kemudian directory service. Directory service-nya bagaimana? Payment service, security service, dan juga infrastruktur pendukung lainnya. Yang ketiga adalah terkait tentang e-commerce solution provider. Solution provider ini biasanya dia menawarkan end-to-end solusi dari bisnis e-commerce-nya yang nantinya bisa diimplementasikan ke dalam ruang lingkup bisnis kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara di infrastruktur komponen, ini tadi masuk, kalau dikembalikan ke sebelumnya, masuk di infrastruktur service, ya. Di sini ada beberapa komponen yang tidak kalah pentingnya. Ada hardware, software, kemudian ada network. Nah, untuk hardware ini adalah komponen yang paling penting di dalam e-commerce. Kalau e-commerce tidak ada hardware-nya atau tidak ada servernya, maka tidak akan ada e-commerce. Contoh dari bagian-bagian dari hardware ini, komponen pentingnya, biasanya kalau dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis device support equipment sama server set equipment. Nah, yang dimaksud device itu apa sih? Device itu terdiri dari komputer klien yang ada dipergunakan, kemudian ada perangkat-perangkat jaringan, di situ ada switch, ada router, ada media jaringan dan lain sebagainya. Kemudian di server side isinya apa? Di situ ada platform servernya, ada server yang menangani semua layanan dari e-commerce. Jadi itu secara fungsionalitas aplikasi berjalan di server itu, kemudian yang memberi layanan kepada customer-customernya itu di server. Kemudian komponen dari server apa saja? Tentunya di dalam server itu ada, selain dari hardware-nya, ada juga aplikasi-aplikasinya, semacam proxy server, web server, dan application server. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, saya akan bahas detail terkait tentang hardware ini. Kemudian komponen yang tidak kalah pentingnya terkait dengan itu software. Software ini adalah komponen yang sangat vital juga. Jadi aplikasi yang menjembatani antara penjual dan pembeli. Ini yang menjembatani, ini disebut dengan software. Nah, software ini biasanya ada berbagai macam penggunaan. Jadi kalau diklasifikasikan ada beberapa hal lagi. Jadi yang pertama adalah software yang mensupport untuk manajemen service. Jadi ketika kita menjalankan e-commerce, maka kita perlu melakukan pengelolaan layanan. Dalam pengelolaan layanan itu kita bisa melakukan pengecekan, siapa sih yang pesan hari ini, siapa sih yang sudah di-deliver, siapa yang belum di-deliver, nah, stok kita masih ada atau enggak. Nah, di situ merupakan bagian dari manajemen service atau pengelolaan layanan. Kemudian siapa sih yang sudah bayar? Itu kemudian di sini intinya di software, di manajemen service adalah dia yang memanage semua hal terkait layanan e-commerce.